memberikan pelayanan buat adik-adik karena hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Udah mandi belum? Udah ya? Oke, karena udah mandi semuanya, kita akan mulai kebaktian kita hari ini. Oke? Hai adik-adik, kita sekarang nyanyi matahari bersinar. Pakai gaya ya? Siap-siap di rumah semuanya. Bangkit berdiri semuanya, pakai gayamu. Oke, anak-anak. Shalom adik-adik semua. Hari ini kita akan mengadakan kebaktian, yaitu siapa yang tahu? Iya, tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 21 Mei 2020. Duduk yang manis ya. Kita akan mulai kebaktian kita. Kita mulai kebaktian kita dengan menyanyi lagu pujian dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2. Melimpahkan kuasa
Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari ini yang diambil dari Titah 1 sampai dengan 10. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah yang lain selain aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Titah kelima. Hormatilah bapa dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah keenam. Jangan engkau membunuh. Titah ketujuh. Jangan engkau berzina. Titah kedelapan. Jangan engkau mencuri. Titah kesembilan. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Allah akan dasar titah itu? Demikian, akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada turunan yang ketiga dan keempat dari orang yang melanggar titah atau firman-Nya. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian pembaca hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan Allah untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari pujian Kidung Jemaat 29 ayat 1 dan 2. Tuhan
janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, yang ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel firman Tuhan dalam memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus tertulis dalam kitab Ibrani 11 yang dimulai dari ayat 1 sampai 6. Kita baca secara responsoria. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habil telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari lagu pujian Kidung Jemaat nomor 281, dimulai dari ayat 1 dan 2.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan mendatang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita sekarang mau nyanyi ku menang bersama Yesus Tuhan. Oke, kita mulai. Semangat semuanya ya. Ayo. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Oke, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Kembali kita menyanyikan lagu pujian dari buku Ende nomor 99 ayat 1 dan 2. Dalam namamu, semua sadari
segala akal budi. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom, adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya semua? Luar biasa. Baik, hari ini kita merayakan yang namanya kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, adik-adik sekolah minggu sudah menyiapkan Alkitabnya belum? Sudah dipegang Alkitabnya masing-masing? Kalau begitu, kita akan membuka firman Tuhan hari ini yang diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 6 sampai 14. 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 6 sampai ayat 14. Mari kita baca secara responsoria. Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh, ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu, sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu, dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Demikian bunyi firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adik-adik sekolah minggu di HKBP Kebayoran Lama. Sudah beberapa minggu lamanya kita tidak berjumpa di gereja, dan sudah beberapa minggu lamanya juga adik-adik semua harus berada di rumah. Abang pendeta mau tanya, masih ingat enggak sama guru-guru sekolah minggunya? Masih ingat enggak kalau misalnya Abang pendeta bilang sikap anak sekolah minggu kayak gimana? Sikap anak sekolah minggu. Iya. Jadi tentu adik-adik semua merindukan untuk datang ke gereja,
untuk bisa berjumpa dengan teman-teman, berjumpa dengan guru-guru sekolah minggu, juga tentu yang paling rindu adalah beribadah bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Maka seperti yang sudah kita baca tadi, firman Tuhan pada hari raya kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini menceritakan tentang Elia dan Elisa, dua orang nabi Tuhan. Siapa mereka? Pertama-tama, Elia dan Elisa hidup sekitar 700 tahun sebelum Masehi. Artinya mereka hidup 700 tahun sebelum Kristus lahir atau hadir di tengah-tengah dunia. Dan apa yang mereka hadapi pada saat itu? Pada saat itu kerajaan Israel terpecah dua. Yang pertama adalah kerajaan Israel Utara, lalu kerajaan Yehuda yang bertempat di selatan. Pada waktu itu situasi sangat menyedihkan. Kenapa menyedihkan? Sebab umat Israel yang katanya adalah umat Allah, mereka itu hidup jauh dari Tuhan. Umat Israel pada saat itu menyembah berhala, pergi ke ilah-ilah lain. Mereka juga menindas orang kecil, orang lemah. Lalu terjadi kemiskinan yang besar di tengah-tengah bangsa Israel. Maka di tengah-tengah situasi seperti itulah Allah kemudian mengutus Nabi Elia beserta dengan Elisa. Untuk apa? Untuk mengingatkan kembali bangsa Israel tentang kehidupan mereka, menegur mereka yang sudah hidup jauh dari Tuhan, dan kemudian memperingatkan umat Israel untuk kembali datang kepada Tuhan, kembali hidup menjadi umat Tuhan. Dan disinilah kita melihat bagaimana Elia dan Elisa mereka menghadapi situasi yang sulit, tetapi mereka tetap setia di dalam melaksanakan tugas kenabian mereka. Jadi di dalam firman Tuhan yang kita sudah baca tentang Elia dan Elisa, ada dua tokoh di sini, yaitu Nabi Elia dan muridnya Nabi Elisa. Sekarang Abang Pendeta mau tanya, siapa yang tahu Nabi Elia? Pasti semua tahu siapa itu Nabi Elia. Tapi Abang Pendeta juga mau tanya, peristiwa apa atau kejadian apa yang membuat Nabi Elia itu menjadi terkenal? Kalau bisa adik-adik sekolah minggu menjawab tiga peristiwa apa yang membuat Nabi Elia itu dikenal. Ada yang tahu tidak? Abang Pendeta mau bantu jawabannya. Peristiwa yang pertama adalah ketika Elia sendirian mengalahkan para nabi Baal di Gunung Karmel.
dia sendirian melawan ratusan nabi-nabi Baal, nabi-nabi palsu, yang menunjukkan bahwa Elia adalah sungguh-sungguh dan benar sebagai nabi yang diutus oleh Allah ke tengah-tengah umat Israel. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, adik-adik sekolah minggu pasti tahu tentang Raja Ahab dan Ratu Isabel, yaitu kejahatan Ratu Isabel yang membunuh Nabot dan merampas kebun anggur Nabot. Disitulah Elia kita lihat sebagai nabi yang pemberani. Dia berani menegur, memperingatkan Raja Ahab dan Isabel atas dosa-dosa mereka yang tidak disukai oleh Allah. Lalu yang ketiga, semua pasti tahu, Elia pernah memberi makan seorang janda miskin di Sarfat. Seorang janda miskin di Sarfat. Janda miskin yang rela memberikan makanannya, tepungnya yang terakhir untuk Elia. Dan kemudian Elia memohon kepada Allah supaya makanan atau tepung yang ada pada janda miskin itu tidak habis. Maka terjadilah keajaiban. Janda miskin itu punya kelebihan makanan yang tidak habis-habis. Itu paling tidak tiga peristiwa yang membuat Nabi Elia itu sangat dikenal. Dan tidak hanya itu saja tentunya. Elia adalah nabi yang sangat taat kepada perintah Allah. Dia akan melakukan apapun perintah Allah, apapun resikonya, apapun kesulitan yang dia alami, Elia tetap taat dan setia kepada Allah. Dan itu yang membuat Allah begitu berkenan kepada Elia, sehingga Elia tercatat dia tidak mengalami kematian. Dan itu yang kita baca di dalam nats kita pada hari ini, 2 Raja-Raja pasal 2, yang menceritakan Elia naik ke surga tanpa mengalami kematian. Dia mengendarai kereta berapi, yaitu pada ayat 11. Elia naik dalam kereta berapi menuju surga. Kereta berapi, bukan kereta api, harus diingat. Lalu itu Elia. Bagaimana dengan Elisa? Elisa adalah murid Elia sekaligus penerus dari Elia. Elisa adalah contoh dari murid yang baik. Nah, pertanyaannya sekarang untuk adik-adik sekolah minggu, apa ciri-ciri dari menjadi murid yang baik? Ciri-ciri apa yang membuat seorang murid itu adalah murid yang baik? Adik-adik sekolah minggu pasti mengetahui hal ini. Karena tentu adik-adik sekolah minggu mungkin ada yang murid di TK, murid di SD, murid di SMP, dan juga tentu
murid dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi ciri-ciri murid yang baik adalah tentu yang pertama itu senang belajar. Senang belajar, mencari tahu, mempelajari apapun, khususnya belajar firman Tuhan. Ya, yang berikutnya adalah senang dengar-dengaran. Kalau tadi senang belajar, sekarang senang dengar-dengaran. Artinya murid yang baik dia mau mendengar. Mendengar berarti dia mau menerima apa yang baik, apa yang menjadi pembelajaran, apa yang firman Tuhan katakan. Senang dengar-dengaran, termasuk mendengar apa yang menjadi perintah dari orang tua kita di rumah. Lalu tadi senang belajar, senang dengar-dengaran, sekarang adalah senang melakukan. Senang melakukan. Jadi mendengar kalau tidak dilakukan tentu tidak ada hasilnya. Tapi seorang murid yang baik, dia belajar, dia mendengar, dan dia melakukan. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Dia melakukan apa yang orang tuanya inginkan. Misalnya saat ini kita, khususnya adik-adik di rumah, tentu ada rasa bosan, tentu bertanya kapan bisa pergi lagi ke sekolah, bisa pergi lagi ke gereja, bisa pergi jalan-jalan keluar rumah. Tetapi tentu juga di rumah adik-adik kerjanya kan tidak hanya makan, tidur aja. Tentu ada hal-hal lain, belajar, yang sekolah belajar secara online, belajar dari rumah, bikin PR di rumah. Tidak hanya itu, membantu orang tua, mendengarkan apa yang orang tua suruh. Misalnya membersihkan tempat tidur sendiri, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Artinya itulah ciri-ciri dari murid yang baik, seperti Elisa dan juga Elia. Mereka itu terkenal bukan hanya karena mereka mampu melakukan hal-hal yang ajaib yang di luar pikiran manusia, tetapi mereka terkenal sesungguhnya karena mereka taat dan setia selalu melakukan apa yang Tuhan inginkan dari mereka. Dan itulah kelebihan dari Elisa dan Elia. Mereka adalah nabi sekaligus murid yang baik, yang taat dan setia di dalam perjalanan hidup mereka. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Nats pada hari ini mengingatkan kita, kalau tadi Elia dia naik ke surga, kemudian dia tidak mengalami kematian, tetapi dia naik di dalam kemuliaan. Kita juga ingat, ada yang naik ke surga di dalam kemuliaan. Siapa itu? Yaitu yang kita rayakan pada hari ini, kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan kenapa Yesus menjadi mulia?
Kenapa Yesus dimuliakan bahkan oleh Allah sendiri, Bapaknya sendiri memuliakan Yesus? Jawabnya sama seperti tadi. Yesus adalah hamba Allah yang taat dan setia. Dia setia melakukan tugas pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Walaupun dia mengalami banyak kesulitan, dia dihina, dicerca, Yesus menderita, bahkan dia rela mati di kayu salib. Dan disitulah yang menjadi kemenangan Tuhan Yesus, kesetiaannya sampai kematiannya di kayu salib. Dan akhirnya Yesus memenangkan perjalanan hidupnya, pelayanannya di tengah-tengah dunia ini, khususnya memenangkan kita semua, orang-orang berdosa. Saya termasuk adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Kita dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati, dia bangkit dari kematian, dan itu disempurnakan melalui kenaikan ke surga. Yang artinya adalah bahwa Yesus sungguh-sungguh Tuhan dan juru selamat bagi kita umat manusia. Jangan ragu atas Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang menjadi permintaan kita, permohonan kita, khususnya kesulitan-kesulitan kita pada saat ini, sandarkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat hidup kita. Ingat bahwa Yesus, Elia, Elisa sudah menjadi teladan bagi kita. Teladan di dalam ketaatan dan kesetiaan. Maka hari ini kita diingatkan kembali juga untuk hidup sebagai murid-murid yang baik, murid-murid yang setia. Amang Pendeta mendoakan adik-adik sekolah minggu semua, papa mamanya di rumah, saudara-saudara kita semua yang berada di rumah pada saat ini, supaya Tuhanlah yang menyertai kita, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan perlindungan Tuhan jauh dari sakit penyakit, khususnya dari virus corona pada saat ini. Dan ingatlah bahwa segala sesuatunya berada di dalam pengetahuan Tuhan. Dan Tuhan kita punya rencana yang indah untuk kita semua. Asalkan kita mau hidup taat, kita mau setia, kita bersabar di dalam Tuhan. Pasti Tuhan Yesus akan memberikan rancangan keselamatan, rancangan yang terindah buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih atas penyertaan Tuhan yang kembali mengizinkan kami untuk dapat bersekutu melalui kebaktian yang diadakan pada hari ini, di mana kami semua umat Kristen sedunia merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus, yang mengingatkan kami bahwa Yesus Kristus adalah sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Karena itu kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang mengiringi, Tuhanlah yang memberkati kehidupan kami. Khususnya Bapa, ketika dunia pada saat ini menghadapi masa-masa sulit yang disebabkan oleh virus corona,
Kami memohon Tuhanlah yang memulihkan, Tuhanlah yang memberkati dunia ini, supaya bisa kembali bangkit dari kesulitan-kesulitan ini. Tuhanlah yang menghibur, meneguhkan, Tuhanlah yang memberikan pembaharuan di tengah-tengah kehidupan dunia ini, khususnya di tengah-tengah bangsa Indonesia, supaya bangsa ini boleh kembali pulih, boleh kembali menjadi bangsa yang berdamai dan bersejahtera. Kami berdoa khususnya untuk Gereja KBP Kebayoran Lama ini, bagi anak-anak sekolah minggu. Kiranya Tuhanlah yang memberkati seluruh anak-anak sekolah minggu di tengah gereja ini, yang pada saat ini berada di rumahnya masing-masing. Tuhanlah memberkati mereka. Tuhan yang menjaga, melindungi. Tuhan yang memberikan pertumbuhan yang baik bagi jasmani dan rohani mereka semua, sehingga anak-anak sekolah minggu boleh menjadi anak-anak yang baik, menjadi murid Tuhan Yesus yang taat dan setia, menjadi anak-anak yang memberi sukacita bagi orang-orang di sekeliling mereka, bagi orang tua mereka, bagi saudara-saudara keluarga mereka semua. Biarlah seluruh anak-anak sekolah minggu boleh Tuhan berikan kesabaran, kekuatan dan sukacita selama menghadapi masa-masa di rumah ini. Biarlah mereka Tuhan berkati, juga orang tua mereka semua. Tuhanlah yang menyertai, Tuhanlah yang memberikan pemeliharaan-Mu bagi seluruh keluarga anggota jemaat-Mu di tengah-tengah gereja ini. Juga bagi guru-guru sekolah minggu, Tuhanlah yang menyertai mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, juga sukacita untuk mereka, untuk dapat taat dan setia di dalam melaksanakan tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada mereka masing-masing. Dan biarlah keluarga mereka juga Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga, itulah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Kita bernyanyi dari lagu pujian Kidung Jemaat 225 dimulai dari ayat 1. bersatu dalam doa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan telah memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Semua
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Horas.